Bahagia kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita ini adalah di awal-awal bulan Muharram, suasana duka di kalangan para pecinta keluarga Nabi, karena ya Gaza yang ada sekarang orang semua pilu menyaksikannya, tapi harusnya ada yang lebih pilu lagi kejadian, yaitu di mana cucu Nabi yang dicintainya dibunuh dengan cara yang sangat sadis, dan itu terjadi pada awal bulan Muharram. Semoga kehadiran kita di awal bulan Muharram ini menjadi bagian daripada duka kita kepada Nabi dan keluarganya. Kita teruskan pembahasan filsafat kita ataukah hikmah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca tentang sistematika dari bukunya Mullah Sadra. Jadi caranya disusun mulai daripada marhala, kemudian minhaj, kemudian fasal. Jadi ada 3. Ya, yang di atas adalah tingkatan, yaitu marhala. Kemudian sub atau kasub daripada marhala ada minhaj atau jalan. Kemudian sub daripada jalan atau minhaj ada fasal, bagian. Tentu yang paling banyak adalah fasal ini karena sub daripada minhaj. Jadi yang pertama paling banyak adalah fasal. Kemudian setelah itu disusul minhaj, kemudian disusul oleh yang paling sedikit yaitu tingkatan atau marhalah. Nah, jadi terakhir kita sudah membahas pembagian itu. Jadi kita ulangi lagi. Kalau dalam buku yang kita kenal sekarang, mungkin kita sebut dengan marhala itu dengan bab, ya, dengan babnya. Kemudian minhaj atau jalan itu dengan pasal. Jadi mungkin di Malaysia juga menggunakan istilah pasal juga. Jadi ada bab, ada pasal. Nah, kata pasal sebetulnya dari kata pasal. Cuma kalau dalam pembagian kita biasanya bab itu yang paling besar setelah judul. Jadi judulnya bab, kemudian pasal. Nah, baru kemudian ada sub pasal atau sub bagian. Nah, itu baru masuk pasal dalam bahasa Mullah Sadra tadi. Mari kita masuk ke screen. Nah, jadi ini terakhir pembahasan kita hari Sabtu yang lalu 21 Juni 2025 ya. Jadi kita lihat dari atas ini tingkatan, marhalah, jalan, minhaj atau manhaj, kemudian bagian atau fasal. Ya, fasal ini menjadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu pasal. Karena mungkin yang pertama menerjemahkannya orang Jawa Barat, orang Sunda, jadi menyebutnya pasal, bukan fasal. Jadi ini adalah pembagiannya. Bagian fasal 1, 2, 3, dan seterusnya paling banyak. Nah, terakhir kita sudah bahas sampai di sini, jalan kedua. Jalan kedua tentang pembagian wujud dalam 3 bagian. Jadi ingat, pembagian wujud dalam 3 bagian, yang bahasa Arabnya adalah al-mawad as-salas. Ya. Al-mawad as-salas. Jadi pembagian wujud dalam 3 bagian. Ada wujud wajib, ada wujud mungkin, dan ada wujud yang mustahil, namanya mumtani al-wujud. Ini sebetulnya terminologi ini atau istilah ini masih diambil dari Ibnu Sina punya. Ya. Nah, jadi terakhir kita bahas ini. Ya, jalan ini terdiri dari 22 bagian ini. Jalan kedua ini, ingat jalan ini adalah minhaj. Yang di atasnya adalah tingkatan, namanya marhala. Ini adalah jalan kedua, berarti adalah minhaj kedua. Ada 22 bagian. Dalam 22 bagian ini dapat kita lihat, artinya dari pembagian ini kelihatan penekanannya Mullah Sadra. Yaitu dari 22 bagian ini, 21 bagian, jadi dari 22, 21 bagian membahas tentang wajib wujud, wajibul wujud, wujud niscaya. Ya, kemudian wujud kontingen ataukah mungkin wujud. Kemudian wujud mustahil, mumtani al-wujud. Serta kesatuan antara wujud dan wilayah secara objektif. Jadi
kesatuan antara wujud dan mahiyah maksudnya. Kita tahu bahwa setiap yang kita saksikan itu ada wujud, ada mahiyahnya. Kita sudah sering sampaikan, kalau kita melihat meja di depan kita, ya yang kita lihat itu adalah mahiyahnya. Tetapi kita lihat mahiyahnya karena dia ada. Ada meja di depan kita. Nah, ada itu adalah wujud. Jadi tanpa kita rasakan, ada dua unsur yang ada di depan kita, yaitu adanya dan keadanya dan apanya. Mahiyah itu kan apanya. Adanya dan apanya. Apa itu? Meja. Apakah dia ada? Iya ada. Ada meja di depan kita. Nah, meja itu dengan segala macam bagian-bagiannya mahiyah namanya. Ya, dan di dalam pikiran kita ini bisa terbagi dua, bisa dibagi. Di luar itu nggak bisa terpisah antara mahiyah dan wujud. Tetapi dalam pikiran kita bisa. Di luar bisa terpisah nih. Ya. Jadi bisa terpisah di luar. Jadi wujud dan mahiyah bisa terpisah secara objektif di luar pikiran. Sekarang kita masuk pada kelanjutan halaman berikutnya. Ya ini. Kemudian jalan ketiga. Tadi kan jalan kedua. Jalan kedua tadi 22 pasal. Ya. Sekarang jalan ketiga terdiri dari 5 bagian yang membahas wujud mental. Ya, ini wujud mental. Wujud zihni. Ya. Wujud zihni itu adalah wujud dalam diri kita. Mental, wujud, mental existence, ataukah internal. Atau bisa juga esoterik. Banyak artinya. Esoterik dalam diri kita, internal karena dalam diri kita, bisa juga mental, karena berkaitan dengan mental ini. Ya. Jadi jalan ketiga terdiri dari 5 bagian. Jadi kalau di atas slide 22 ini cuma 5 bagian yang membahas wujud mental. Ya, jadi jalan ketiga ini cuma 5 bagian. Ya. Nah, jadi jalan ketiga ada 5 bagian yang membahas wujud mental. Jadi yang dibahas secara khusus adalah wujud mental. Ya. Wujud mental, ya. Wujud zihni. Dan juga mencakup penjelasan tentang pengetahuan, tentang epistemologi, ya, tentang ilmu, apa itu ilmu. Karena pengetahuan itu kan berkaitan dengan wujud mental. Jadi pengetahuan kenapa ada di sini? Karena pengetahuan ini berkaitan dengan wujud mental. Ingat Bapak sekalian supaya tidak kacau, supaya tidak confuse. Wujud mental itu adalah artinya sesuatu yang ada dalam jiwa kita, yang kita pahami, yang kita simpan. Ya. Contohnya misalnya, kita sering mengambil contoh, kita melihat di depan kita ada kayu yang terbakar, kan gitu. Ada kayu yang terbakar. Nah, di pikiran kita itu kayu adalah kayu, api adalah api. Dalam pikiran kita terpisah itu. Ya. Sementara kalau di luar itu kita tidak pernah melihat api berdiri sendiri. Ya, pasti ada bahan bakarnya, pasti ada kayunya kah, atau ada batunya, batu bara ataukah batu arang. Ya. Jadi di luar itu selalu menyatu. Jadi saya kira sepakat, kita di luar nggak pernah melihat api berdiri sendiri, selalu ada bahan bakarnya, selalu ada pemantiknya, entah itu bensin kah, entah itu korek kan juga bahan bakar, itu kayu korek. Nah, jadi tapi dalam pikiran kita itu api bisa berdiri sendiri dan kayu bisa berdiri sendiri. Ya, batu arang bisa berdiri sendiri, apinya bisa berdiri sendiri dalam pikiran kita. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya itu bisa masuk dalam pikiran kita dan bagaimana mengatakan bahwa yang ada itu adalah benar. Nah, itu adalah pengetahuan. Ya, ini adalah wujud zihni. Jadi ketika berbicara tentang wujud zihni, pengetahuan, karena yang masuk dalam pikiran kita disebut dengan pengetahuan. Yang masuk dalam pikiran kita itu bisa disebut dengan perspektif, bisa disebut dengan persepsi, nanti ada perbedaan-perbedaan, tapi secara umum seperti itu. Ada perspektif, ada persepsi, dan sebagainya. Itu yang masuk dalam pikiran kita. Tingkatan kedua. Ya, ini tingkatan kedua. Ya. Tambahan terhadap prinsip-prinsip yang berhubungan dengan wujud. Ya. Ingat ini jalan ketiga ya dari yang sebelumnya. Jalan ketiga dari tingkatan pertama ya. Ulangi lagi, ini jalan ketiga dari tingkatan pertama. Tingkatan pertama itu namanya adalah marhala.
Jadi marhala ada beberapa minhaj. Ini adalah minhaj ketiga. Sekarang masuk pada marhala kedua, tingkatan kedua. Ya. Berarti nanti ada lagi bagian-bagiannya ke bawah. Ada lagi minhajnya, ada lagi pasalnya. Tapi yang dibicarakan di sini adalah tingkatan kedua. Ya. Tingkatan kedua. Berarti marhala kedua. Marhala tusani, marhala yang kedua. Tambahan terhadap prinsip-prinsip yang berhubungan dengan wujud dan non-wujud. Jadi tambahan maksudnya menambahkan. Tambahan terhadap prinsip-prinsip yang berhubungan dengan wujud dan non-wujud. Ya, jadi yang belum terbahas di tingkatan pertama, dibahas di dalam tingkatan kedua ini. Karena namanya saya tambahan, tentu tidak sepadat, tidak sebanyak daripada tingkatan pertama. Karena namanya tambahan, additional. Ya, tambahan saja. Tambahan terhadap prinsip-prinsip yang berhubungan dengan wujud dan non-wujud. Wujud dan non-wujud. Wujud dan non-wujud. Tidak dibagi ke dalam beberapa jalan yang terpisah. Jadi tidak dibagi ke dalam beberapa jalan. Tidak dibagi ke dalam beberapa minhaj. Ya. Tidak dibagi ke dalam beberapa jalan yang terpisah. Secara langsung tingkatan ini dibagi menjadi 14 bagian. Jadi langsung bagian ternyata. Jadi tidak dibagi ke dalam jalan. Ya, tidak ada jalannya. Nah, jadi sini jalan ditiadakan. Langsung bicara tentang bagian. Langsung bicara tentang bagian. Bagian. Dan ada 14 bagian. Ya. Jadi ada 14 pasal. 14 pasal. Jadi ulangi lagi secara langsung tingkatan ini dibagi menjadi 14 bagian. Yang pertama-tama menjelaskan masalah wujud. Yang pertama-tama menjelaskan masalah wujud. Wujud itu kita terjemahkan secara sederhana ada. Ya bahasa kita kan ada. Ada ini kata ada itu khas bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Apa sebabnya? Karena kalau wujud itu kan bahasa Arab. Walaupun kita ngerti juga. Bahkan sudah menjadi bahasa kita juga. Tetapi wujud itu aslinya dari bahasa Arab. Yang asli bahasa kita yang bukan dari bahasa Arab adalah kata ada. Ya. Kemudian lawannya wujud adalah adam, ketiadaan. Nah, jadi lawannya wujud adalah adam. Ya, jadi adam. Ya. Lawannya dia adalah adam, ketiadaan. Hanya pakai ainnya, ain, Adam. Ya. Kalau Nabi Adam itu pakai hamzah alif, Adam. Ini ada Adam, walaupun ada beberapa ulama yang menganggap bahwa kata Nabi Adam itu dari kata Adam. Cuma karena selalu diucapkan setiap hari, tidak berasa ainnya. Dia berusaha menjadi hamzah Adam. Ya. Jadi katanya disebut Adam karena dia berasal dari ketiadaan. Jadi ada mengatakan bahwa Nabi pertama atau manusia pertama itu disebut dengan Adam karena dia berasal dari ketiadaan. Kayak sim salabim, kayak apa namanya abrakadabra. Ya. Sim salabim tiba-tiba muncul dari tanah, ya, tiba-tiba muncul manusia. Nah makanya ada yang mengatakan dari situ muncul kata Adam, walaupun ainnya tidak berasal lagi. Dalam penulisan di Al-Quran memang bukan ain lagi, tapi hamzah alif. Ya, jadi Adam. Ya, jadi katakan wa'allama Adam, bukan wa'allama Adam, tapi wa'allama Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Jadi itu adalah Adam. Jadi kemudian Adam di sini adalah ketiadaan. Dan terakhir imkan itu mungkin. Ya, jadi bicara tentang mungkin, ini adalah mungkin. Ya, imkan. Ya. Jadi ada wujud, ada Adam, tiada, jadi ada tiada, dan ada imkan. Imkan menjadi kita mungkin, imkan, ya, mungkin. Jadi mungkin.
Ingat kata mungkin itu dari bahasa Arab juga. Cuma kalau bahasa Arab itu karena ada M-nya menjadi mungkin. Menjadi bahasa kita mungkin. Ya, jadi mungkin. Jadi mungkin seperti itulah juga di Arab Adam. Aslinya Adam. Tapi mungkin karena terlalu berat kalau selalu diainkan Adam. Maka menjadilah Adam. Sama dengan kita. Mungkin agak berat. Jadi disesuaikan dengan apa namanya makhraj bahasa Melayu menjadi mungkin. Karena kita kan banyak yang mungkin, ya. Jadi terakhir menjadi imkan, ya, terakhir imkan. Jadi wujud, adam, dan imkan. Ulangi lagi, wujud itu artinya ada, adam artinya tiada, imkan artinya mungkin. Ingat kata-kata mungkin itu mungkin ada, mungkin tidak ada, itu mungkin. Jadi mungkin maybe yes, maybe no, kira-kira gitu. Ya. Jadi mungkin. Dan terakhir imkan dalam berbagai pengertiannya, ya, dalam berbagai pengertiannya. Seperti yang dijelaskan oleh mazhab-mazhab filsafat Islam sebelumnya. Jadi di sini Mullah Sadra mengambil pembahasan ini dari mazhab-mazhab filsafat Islam sebelumnya. Tentu yang paling besar adalah mazhabnya Ibnu Sina, mazhab peripatetik Islam. Ya, Ibnu Sina. Akhirnya tingkatan ketiga membahas masalah ja'al. Ya. Ingat kata-kata ja'al itu dari kata ja'ala, ja'ala. Ya, ini ja'ilun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, ja'al. Ja'ala ya ja'lu ja'lun. Itu ja'lun. Sama dengan khalaqa yakhluqu khalqun. Ja'ala ya ja'lu ja'lun. Ja'al. Jadi kalau ditulis ini ja'lun. Jadi dari kata ja'ala ya ja'lu. Ya, dari sini. Dari kata-kata ini. Ya. Dari kata ja'ala. Ya. Ja'ala ya ja'lu. Ya ja'lu. Lalu kemudian ja'lun. Ini menjadi isim. Ya. Sama dengan khalaqa yakhluqu khalqun. Dan kata-kata khalaqa yakhluqu, ya. Yakhluqu. Jadi khalqun. Khalqun, ya. Khalaqul khalqun ini, ya. Jadi di sini berubah menjadi isim masdar namanya. Jadi khalaq ja'ala yaj'alu ja'lun. Ya, dari ini yang kita bicarakan kata ja'lun, ya. Yang di sini tadi ditulisnya seperti ini, ja'al, ya. Jadi akhirnya tingkatan ketiga membahas masalah ja'lun, ya. Ja'lun. Yakni efek suatu pelaku adalah agen, fa'il. Ya, jadi adalah agennya, fa'ilnya, atau amil, ya. Amilnya, kalau istilah bahasa Arabnya amil. Akhirnya tingkatan ketiga membahas masalah ja'al, yakni efek suatu pelaku ataukah amil atau sebab terhadap suatu akibat. Jadi sebabnya, bukan akibatnya, tapi sebab terhadap suatu akibat. Jadi yang dibicarakan adalah sebabnya, bukan akibatnya. Ya. Di sini yang dibicarakan adalah sebabnya, ya, bukan akibatnya. Ya. Jadi bukan akibatnya dibicarakan, tapi sebabnya. Yang memegang peranan penting dalam teosofi Mullah Sadra. Jadi yang memegang peranan penting dalam teosofi Mullah Sadra, serta ingat teosofi Mullah Sadra berarti hikmah Mullah Sadra, hikmah al-muta'aliyah. Serta melengkapi pemikirannya, jadi serta melengkapi pemikirannya tentang kausalitas. Serta melengkapi pemikirannya tentang kausalitas. Jadi kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Causality, causality, ya. Causalities, sebab akibat. Kenapa disebut dengan causality? Ada cause, ada efek. Cause and effect. Yang dibicarakan adalah cause-nya, bukan efeknya. Tiga bagian pertama, ya, kan tiga bagian pertama dari tingkatan ketiga. Ya. Tingkatan ketiga ini ada bagiannya. Tiga bagian pertama, ya, kan tadi dikatakan ini tidak ada apa namanya, tidak ada
tidak ada tadi manhajnya, tidak ada minhajnya, tidak ada jalannya. Dari tingkatan langsung kepada fasal. Ya, jadi 3 bagian pertama dari tingkatan ini membahas perihal ja'al. Jadi 3 bagian pertama dari tingkatan ini, tingkatan ketiga maksudnya, marhalah ketiga, ya. Kemudian 3 fasal pertama, pasal 1, pasal 2, pasal 3, membahas perihal ja'al, ja'alah. Ja'al. Selanjutnya 2 bagian terakhir, jadi 3 bagian pertama, 2 bagian terakhir kan berarti 5 bagian ya. Jadi 3 bagian pertama membahas tentang ja'al, kemudian 2 bagian terakhir membahas tentang gradasi wujud. Nah, ini bagus nih, kita kasih catatan. Nah, jadi kita lihat di sini. Ya. Nah, jadi kita lihat 3 bagian pertama. Ya. Dari tingkatan ini membahas tentang ja'al. Ya. Nah, sedangkan 2 bagian terakhir, ya, 2 bagian terakhir, 2 bagian terakhir ini membahas tentang gradasi wujud ini. 3 bagian pertama membahas tentang ja'al, bagian terakhir gradasi. Gradasi itu grade, ya, grade, tingkatan-tingkatan. Jadi kayak warna itu kan gradasi, bergrade, berubah sedikit-sedikit itu semua grade. Ya. Gradual. Jadi gradual itu adalah sedikit-sedikit. Ya. Berubah secara sedikit-sedikit, grade by grade, tingkatan demi tingkatan. Jadi gradasi wujud. Ya. Jadi wujud itu bergradasi dari atas ke bawah. Itu kayak warna persis. Warna itu bergradasi. Ya. Kalau kita lihat warna itu bergradasi sebetulnya jemaah sekalian. Ya. Nah, wujud juga seperti itu. Dan itu terkadang yang namanya ini, yang namanya, ya kita lihat di sini. Yang namanya alam materi kan sebetulnya tergantung pada warna. Ya, coba kita lihat gradasi warna ini. Nah, kayak gini nih, gradasi warna. Dia nih. Nah, gampang kita lihat kayak gini nih. Nah, ini kan sebetulnya warna bergradasi. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain sehingga menjadi banyak. Kalau kita lihat dalam bentuk seperti ini lebih gampang lagi. Ya. Nah, ini dia. Nih. Gradasi dari sini ke sini, kemudian jadi biru. Ya, ini ke sini ya jadi biru nih. Ya. Jadi sebetulnya ini bergerak ke atas, semakin pekat jadi biru pekat jadi hitam. Nah, kayak gini. Ya, ini dari biru dan jadi hitam di sini. Ya. Nah, jadi kayak gitulah. Nanti hitam kembali ke sini lagi nih, bergradasi lagi gitu. Ya. Kurang lebih seperti itulah ya kalau kita lihat yang namanya warna. Ya. Nah, jadi ini warna adalah bergradasi. Ya, kayak gini. Ya, jadi nah, penciptaan juga seperti itu, bergradasi seperti itu. Ya, kayak gini. Bergradasi. Kayak kita tadi lihat di sini nih, kalau ketika saya cari warna di sini, ini saya cari warna di sini nih ya. Nah, ini dia nih. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini warnanya nih bergradasi di sini. Nah, ini adalah bergradasi warnanya. Ya. Jadi warna sebetulnya boleh dikatakan cuma satu, tapi karena bergradasi menjadi kelihatan berbeda-beda. Padahal sebetulnya terjadinya perbedaan itu karena mata kita tidak mampu melihat perubahan itu sedikit-sedikit. Nah, sehingga yang kita saksikan adalah yang kita saksikan adalah gradasi itu, karena kita tidak bisa melihat secara utuh. Ya. Jadi intinya gradasi wujud. Nah, jadi kalau kita tarik ke atas, ibaratnya itu wujud yang paling pekat, yang paling inti sari adalah Allah. Tidak ada. Kemudian bergradasi ke bawah, gradasi semakin ke bawah semakin lemah dan seterusnya. Jadi begitulah gradasi wujud. Ini dibahas pada 2 bagian terakhir. Jadi ulangi, 3 bagian pertama
membahas tentang ja'al. Ya. Kemudian 3 bagian terakhir membahas tentang gradasi wujud. Dan kita sebutkan bahwa kata ja'ala ini diambil dari Al-Quran juga. Membedakannya dengan kata khalq. Ya. Karena Tuhan itu menggunakan 2 kata yang berbeda untuk manusia dan tentu berbeda maksudnya. Ketika Allah berbicara tentang penciptaan manusia secara keseluruhan, ya tanpa menyebut pangkatnya atau statusnya itu menggunakan kata khalaqa. Di sini kita lihat. Kita lihat surat 15 ya. Ayatnya 28. Wa idz qala billahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikati ini khaliqun, ini menggunakan kata khaliqun, khalaqa. Jadi kata dasarnya khalaqa. Jadi ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman lil malaika kepada malaikat-malaikat, ini sungguhnya aku ini khaliqun. Ya, saya adalah khaliqun. Ini khaliqun basyaran. Aku ini adalah khaliq. Ya, pencipta basyar manusia. Min salsalin, jadi min salsalin dari tanah liat kering. Tapi intinya adalah kita pernah melihat ini kata khaliqun basyaran. Nah, di tempat lain menggunakan kata-kata ja'ilun. Nah, contohnya surat Al-Baqarah yang paling terkenal ya. Al-Baqarah ayat 30. Sama formulanya wa qala rabbuka lil malaikati. Sini ini ja'ilun, ini menggunakan kata ja'al. Wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun. Tadi kan ini khaliqun basyaran min salsalin min hamain masnun. Sekarang karena memberikan jabatan khalifah menggunakan kata ja'ilun. Apa perbedaannya? Kalau tadi khaliqun memang belum ada, dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ilun sudah ada tetapi ditingkatkan. Nah, tadinya cuma manusia, sekarang naik pangkatnya menjadi khalifah. Jadi khalifah itu adalah predikat. Khalifah adalah pangkat, jabatan, sebutan. Ya. Khalifah. Kalau tadi basyaran, ya nama manusia. Manusia yang terbuat dari tubuh namanya basyar. Nah, menggunakan kata khalaqa. Karena kata basyar itu menunjukkan penciptaan manusia secara tubuh, secara jasad, secara biologis. Nah, sedangkan kalau kata khalifah itu adalah pangkatnya yang tidak semua manusia mendapatkan gelar itu. Tidak semua manusia. Semua manusia mendapatkan gelar basyar, basyaria, tapi tidak semua manusia mendapatkan gelar khalifah sebetulnya. Ya. Terkadang disebut manusia khalifah di muka bumi. Ada benar, tapi ada juga tidak benarnya. Tidak benarnya, tidak semua manusia menjadi khalifah. Khalifah itu adalah dipilih secara khusus, ja'ilun. Ya. Ja'al. Nah, jadi saya kira sudah cukup ya, sudah cukup jelas antara ja'al dengan khalq. Jadi 3 bagian pertama dari tingkatan ini membahas perihal ja'al. Selanjutnya 2 bagian terakhir membahas tentang gradasi wujud. Jadi gradasi itu adalah grade-grade, ya, tingkatan-tingkatan. Dari yang pekat sampai kepada yang ringan, light, kamu gitu. Ya. Jadi ringan akhirnya kemudian tidak ada. Setelah mengetahui susunan pembahasan mula sadra, dalam menjelaskan metafisika, ya, jadi ingat baru mengetahui susunan ya, bukan isinya, susunan. Ya. Jadi setelah mengetahui susunan pembahasan, ingat ada tingkatan, ada marhala, terus di bawahnya marhala ada minhaj, ada ada jalan, kemudian di bawahnya lagi ada fasal, ada bagian. Yang kita bicarakan sekarang adalah tingkatan ketiga. Ya, tingkatan ketiga tidak ada minhajnya, langsung kepada fasal. Ya. Setelah mengetahui susunan pembahasan mulasadra dalam menjelaskan metafisika, kini kita dapat memulai suatu analisis terhadap aspek-aspek dasar ajaran-ajaran mulasadra dengan merujuk pada perbedaan utama antara wujud dan kualitas. Dengan merujuk pada perbedaan utama antara wujud dan kualitas. Jadi antara wujud, ingat wujud, kualitas berarti mahiyah ya.
Ini berarti wujud dan kuiditas ya, ini antara wujud dan kuiditas ya. Wujud ya wujud juga, kalau kuiditas ya mahiyah. Ingat tadi kita katakan bahwa kata ja'al ini diambil dari Al-Quran, ini juga kata wujud ada dalam Al-Quran. Ya. Kata wujud persis tidak ada, tapi dari kata apa asal kata dengan wujud ada. Kita bisa temukan di sini nih. Kita lihat surat An-Nisa ayatnya 164 ya, bukan 164. Wa ma arsalna min rasulin, dan tiadalah kami mengutus dari rasul, tiadalah kami mengutus seorang rasul illa kecuali liyuta'a ya, untuk ditaati biiznillah atas izin Allah. Walau annahum, seandainya mereka manusia itu izzalamu, ketika zalamu anfusahum, menzalimi dirinya, itu berdosa, jauhkah datang, jadi seandainya mereka datang, izinnya ketika, atau seandainya mereka datang kepadamu ketika mereka berdosa, lalu fastaghfirullah, lalu di hadapan Muhammad mereka istighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul juga mengistighfarkannya ya, lawajadu, ini menggunakan kata lawajadu, lamnya ini tambahan, ini lamnya tambahan ya. Jadi tambahan lamnya artinya pasti, tentu, lamnya taukid. Kata dasarnya dari kata wajada, wajada, waw, jim, dan dal. Wawnya tambahan menunjukkan jamak ya. Jadi kata dasarnya ini waw, jim, dal, wajada, dari sini menjadi kata wujud, wujud, wujudun ya, wujudun ya. Jadi wujud. Jadi sesuatu yang ada, yang bisa ditemukan, yang artinya ada, namanya wajada itu wujud, ada. Bisa didapati, paling tidak didapatkan dalam pikiran ya. Ada wujud namanya, ada sesuatu yang bisa didapatkan, la wajadullah ya, dari sini munculnya. Jadi kata-kata wujud dari sini ya. Dari kata-kata ini juga muncul kata-kata manjada wajada. Jadi kata dasarnya manjada wajada ya. Jadi manjada, siapa yang bersungguh-sungguh, jada itu bersungguh-sungguh ya. Jadi adalah manjada ya. Manjada ya. Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ini adalah jadi 3 kata. Man, siapa, jada, bersungguh-sungguh, wajada, ini 1 kata. Dia akan menemukan. Ya, dari sinilah muncul kata wujud. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan menemukan. Manjada wajada. Perbedaan ini dalam teosofi mula sadra dimulai dengan analisis tentang pengalaman manusia. Ya, dimulai dengan pengalaman manusia, kemudian menjadi bagian daripada pengetahuan. Pengalaman kan di luar, ini di alam eksternal. Ketika menjadi pengetahuan di alam internal, mental tadinya, ingat kata-kata wujud mental, ya wujud zihni. Ya. Jadi perbedaan ini dalam teosofi mula sadra dimulai dengan analisis tentang pengalaman manusia. Dimulai dengan pengalaman manusia. Ya. Pengalaman manusia di alam eksternal, di luar. Contohnya kita melihat pohon, itu pengalaman di alam eksternal tuh. Kita melihat awan bergerak di langit, itu adalah pengalaman. Kita melihat samudra, itu adalah di luar, samudra di luar diri kita, itu pengalaman. Kata-kata pengalaman ini bahasa yang sangat bagus dari kata alam, pengalaman. Jadi kita merasakan ikut dalam alam melalui panca indera kita. Jadi pengalaman itu dari kata alam. Jadi ini menarik, pengalaman. Pengalaman itu dari kata alam. Jadi kata dasarnya alam. Tambah akhiran an, ya. Kata dasarnya di sini. Ya. Alam. Ya. Dari kata alam ini, ya, dari kata alam ini, ya. Kan kalau bahasa Arabnya alam, ya. Alam, ya. Alam. Jadi
ada alim, ada alam. Jadi ini ada matnya di sini, kemudian fathah, kemudian di sini adalah ini. Jadi ini adalah mat alam ya. Jadi kalau ditulis dengan lebih sempurna ini alam ya. Alam. Jadi alam sesuatu yang dialami. Kalau alim yang mengalami. Nah, gitu. Dari kata alim mengetahui kan. Jadi sama tulisannya. Jadi kita lihat sini. Ya, jadi tulisannya sama, alam. Jadi kalau kita tulis dua kali ini bisa kita menulisnya sama nih, ya bisa. Ya, jadi ya kita kasih mat dulu ya biar kelihatan dulu gampang ya. Alam, ya. Ini juga alam. Ya. Nah, jadi sama-sama A-nya kalau di fathah. Jadi kita kasih sini fathah, fathah. Ya. Di fathah, di fathah. Nah, kalau yang di atas, ya kita kasih di atas ini fathah juga, alam, di alam, alam semesta. Kalau lamnya kita kasrah, menjadi fa'il, alim. Jadi bisa diartikan alim adalah yang mengetahui, alam yang diketahui. Bisa dimengerti Pak sekalian. Nah, itulah bagus yang Arab. Jadi alam sesuatu yang diketahui melalui panca indera, dialami tadinya. Sedangkan alim yang mengetahui. Jadi alam ataupun alim, ya, alam ataupun alim melahirkan nanti ilmu, ya. Ilmun, ya. Kenapa? Karena menyatunya antara yang mengetahui dan diketahui ilmu namanya. Ini kan alam yang diketahui, alim yang mengetahui. Ittihad bainal alim wal maklum, maklum adalah alam. Ittihad bainal alim wal maklum, ataukah di sini ittihad bainal alim wal alam, lahirlah ilmu. Ya. Apa saja? Jadi pengetahuan menyatunya yang mengetahui dan diketahui. Cinta itu lahirnya terjadi ketika menyatunya yang mencinta dan dicinta. Yang mencinta yang dicinta, lahirlah cinta. Ya. Ya. Jadi milik, menyatunya antara yang memiliki dan dimiliki, lahirlah milik namanya. Ya. Makanya kalau kita pakai format ini gampang menerangkan tuh. Ada penipuan ya karena ada yang menipu dan ada yang ditipu, lahirlah penipuan gitu. Tidak akan terjadi tipuan kalau tidak ada yang menipu dan tidak ada yang ditipu. Jadi tipuan itu terjadi ketika menyatu antara yang menipu dan ditipu. Ya. Pembodohan terjadi ketika lahir yang membodohi dan yang mau dibodohi. Nah, gitu. Kadal terjadi kalau ada yang mengkadali dan ada yang dikadali. Nah, jadi ada yang mengkadali dan ada yang mau dikadalkan. Ya, kalau ada yang mau dijadikan kadal, ya terjadilah pengkadalan. Seperti itu. Jadi makanya selalu bersatu tuh. Jadi ittihad bainal alim wal maklum ataukah al-alam. Dan inilah nanti yang terjadi dalam Al-Quran yang katakan alhamdulillah rabbil alamin. Alamin. Nah, jadi alamin dalam surat Al-Fatihah itu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini pakai mat sini. Alamin. Bisa matnya mat yang berisi kayak gini, bisa juga matnya pakai hamzah panjang tadi. Jadi al-alamin. Ya, jadi yang diketahui sebetulnya ya, alamin. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Ya, alam semesta. Nah, jadi inilah Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran kata, jadi kalau kita temukan kita tulis di sini, kalau kita tulis dalam pencarian kita di sini, kita tulis saja kata alam ya. Alam. Ya. Kasih pakai A di sini, alam. Nah, nanti yang muncul nanti bisa alam, bisa juga alim. Alimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita lepas biar sedikit nah ini. Ya, ada juga alim ini, alimul ghaib ini, alim. Allah itu adalah alimul ghaib, Allah yang mengetahui, alim. 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 Alim, kamu gitu. Alim. Ini alim semua nih. Ya, alim. Ya, alim, ya. Alim. Namanya alim. Tapi kalau kita tadi kasih ya, apa namanya? Sambung di sini jadi alamin. 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 Karena di dalam Al-Quran kata alam tidak pernah tunggal, selalu jamak. Ya, alal alamin. Jadi ada alam, ada alim.
Tapi kata alimin dalam Al-Quran ada juga alimin, ya ada, cuma nyarinya susah nih. Ya. Kenapa? Karena ini ada 91 ayat nih, jadi mencarinya panjang. Tapi ada kata alamin dan alimin dalam Al-Quran. Orang-orang yang berilmu, ya. Liqaumin lil alimin, lil alimin, alimina. Ya. Ini adalah lil alimin, ini ada lil alimin. Oh, lil alamin juga. Liyakuna lil alamina nazira. Ada sebetulnya alimin dalam Al-Quran. Ya. Alimin. Ya. Jadi ada liqaumin lil alam, coba kita tambah lil di sini. Maka ketemu lil alimin. Ya. Lil alimin. Lil alamin, lil alamin, lil alamin, lil alamin, lil alamin. Ya. Nah ini dia. Lil alamin ada dalam Al-Quran surat Ar-Rum ini. Ayatnya 22. Jadi surat Ar-Rum 22. Ya. Suratnya surat 30. Ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan di antara tanda-tanda ciptaan Allah, ini satu ayat setelah ayat pernikahan. Dan di antara ayat-ayatnya adalah khalqus samawati, penciptaan langit dan bumi. Waqtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa. Wa alwanikum, dan juga perbedaan warna kulit. Inna, sungguhnya fi, pada dzalika, demikian itu, la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda lil alimin. Sama tulisannya kan? Lil alamin, lil alimin sama tulisannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau di sini alimin. Jadi gara-gara lamnya saja, lamnya di kasrah menjadilah orang yang mengetahui nih, lil alimin. Kalau lamnya di fathah, alamin, lil alamin. Jadi ada tadinya. Ya. Jadi sama, lil alamin. Ya. Jadi sini ada. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Furqan ayat 1 ya. Supaya tidak pindah dari sana tadi, kita lihat di sini. Ya. Al-Furqan ayat 1. Nah, jadi sini nih. Oh, ini lil alamin. Sama tulisannya nih. Mana tadi itu? Lil alamin sama kan tulisannya. Kalau dihilangkan anunya, harakatnya, iskalnya, sama persis nih. Ya. Lil ain lam mim ya nun, sama persis nih. La, linya untuk ya. Jadi sebetulnya kata dasarnya al-alimin. Di sini juga adalah al-alamin, kamu gitu. Cuma disambung jadi lil. Jadi kalau kita pisah ini liyakuna li al alimi alamin. Jadi sama persis tulisannya, cuma harakatnya berbeda. Sini lil alamin, seluruh alam. Kalau di sini adalah lil alimin, untuk orang yang berpengetahuan. Jadi saya kira dengan ini mudah-mudahan pendekatan bahasa kita bisa lebih mengetahui penggunaan bahasa dalam Al-Quran, sehingga kita mengerti yang disebut dengan tadi kata ini ya. Mana tadi kata ini tadi. Jadi alam dan alim, kalau dihilangkan iskalnya sama tulisannya, persis sama. Jamaknya juga sama kalau dihilangkan harakatnya. Jadi kalau kita hilangkan harakat yang berwarna pink ini ya, kita hapus yang berwarna pink ini ya, ini. Nah, maka kemudian sama persis ini ya. Nah, ini adalah menjadi majhul kalau di atas ya. Majhul kalau di bawah jadi maklum. Nah, jadi majhul artinya yang diketahui. Kalau maklum yang mengetahui, jadi diketahui, mengetahui. Yang mengetahui namanya alim, yang diketahui namanya alam. Ya. Jadi alam itu untuk diketahui. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat bahasa, nanti disebut alam kalau sudah diketahui. Gitu. Kalau kita tidak mengetahuinya, ya bukan alam. Karena dia adalah maf'ul, dia adalah majhul maksudnya, sesuatu yang diketahui. Begitu, saya kira jelas ya. Kita langsung balik lagi ke sini.
Jadi kita ulangi lagi, perbedaan ini dalam teosofi mula sadra dimulai dengan analisis tentang pengalaman. Ingat, pengalaman dari kata alam. Ya. Jadi kita sudah tulis di sini nih, pengalaman. 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 Kata peng dan an ini adalah bahasa kita, bahasa Melayu. Peng itu tambahan. Ya. Sebetulnya tidak ada awalan peng, sebetulnya pe. Ya, tapi karena susah untuk menyebutnya, lahirlah di sini semacam diftong, pengalaman. Ya. Itu kan ada kan pertanian, permusuhan, ya, penekanan dari kata tekan. Itu jadi ada. Jadi bisa berubah jadi n, penekanan. Ya. Ini adalah awalan pe dan akhiran an sebetulnya. Kata dasarnya alam. Ya. Perbedaan ini dalam teosofi mula sadra dimulai dengan analisis tentang pengalaman manusia di alam eksternal. Jadi kalau pengalaman harusnya di alam eksternal. Ya. Jadi pengalaman di alam eksternal. Alam eksternal tadi kita sebutkan di luar. Dalam persepsi secara umum, ya, manusia menyadari sesuatu yang konkret yang ada di alam objektif. Jadi dalam persepsi secara umum, manusia menyadari sesuatu yang konkret yang ada di alam objektif. Ya. Jadi menyadari sesuatu yang konkret. Konkret itu nyata. Konkret lawan daripada abstrak. Ya. Jadi kalau abstrak itu seperti contohnya alam, itu konkret. Kalau abstrak, pengalaman, nah itu menjadi abstrak. Kenapa? Karena dia di dalam pikiran kita. Kita katakan miskin dan kemiskinan. Nah itu kemiskinan itu abstrak. Ingat, kemiskinan itu kata benda juga, tapi dia tidak konkret. Dia adalah abstrak. Kalau miskin, ya dia orang itu miskin. Itu adalah konkret. Jadi dalam persepsi secara umum, manusia menyadari sesuatu yang konkret, yang ada di alam objektif. Ya, jadi yang ada di alam objektif. Tetapi ketika manusia menganalisa persepsi ini di alam pikiran, di dalam pikirannya, ingat, ketika manusia menganalisa, ingat, kata menganalisa itu berarti merenungkan, ya, menganalisa. Manusia menganalisa di mana? Di dalam pikirannya. Ya. Persepsi tadi muncul dari mana? Ya dari alam. Dari alam. Apa yang kita lihat di luar, di alam eksternal. Jadi kita melihat pohon, di pohon itu kan kalau kita lihat ada daunnya, ada pokoknya, ada ranting dan dahannya, ada warna hijaunya di daun, ada warna kuning di kembang atau bunganya, ada warna coklat di pokoknya, kan begitu, macam-macam. Nah, kita coba analisis, kenapa kok pokoknya warna coklat, kemudian daunnya warna hijau, terus kemudian kembangnya warna kuning misalnya, itu kan dianalisis. Kita melihatnya di luar, tapi kita menganalisis. Kita menjadikannya part-part dalam diri kita. Kalau di luar kan cuma satu, ya, unity, satu pohon, satu pokok. Ada batangnya, pokoknya, ada daunnya, dan ada kembangnya. Nah, di dalam pikiran kita itu bisa dimutilasi. Jadi pikiran kita bisa memutilasi pohon itu, sehingga dipikirkan bagian-bagiannya, dianalisis. Ya. Jadi ketika manusia menganalisis persepsi ini dari dalam pikirannya, dia akan menyadari bahwa objek-objek konkret yang dipersepsi dapat dianalisa ke dalam dua komponen. Jadi akan menyadari bahwa objek-objek konkret tadi di luar yang sudah dipersepsi artinya persepsi itu perception sudah masuk dalam pikiran kita. Jadi persepsi itu adalah masuk dalam pikiran kita. Ya, persepsi dapat dianalisa ke dalam dua komponen. Ya. Pertama, tentang realitas objek tersebut. Ya, jadi setelah masuk dalam pikiran, kita bisa menganalisisnya dengan dua komponen. Masuk dalam pikiran itu sudah menjadi persepsi di sini. Ya, sudah dipersepsi. Ya, persepsi dari kata reserve, dalam pikiran kita sudah diterima. Ya. Jadi sudah diterima oleh pikiran kita. Ya. Maka bisa dianalisa menjadi dua komponen. Pertama, tentang realitas objek tersebut. Ya, jadi yang pertama dulu, ialah tentang realitas ini. Yang pertama, ya.
tentang realitas objek tersebut. Realitas objeknya ya wujud, dia ada kan? Realitas objeknya ada, wujud. Ya, ini. Kemudian komponen kedua, ini pertama tadi, ini kedua. Ya. Komponen kedua, ya. Kedua tentang yang membatasi objek tersebut sehingga menjadi apa adanya. Inilah kuiditasnya. Ya, jadi kedua tentang yang membatasi objek tersebut sehingga menjadi apa adanya. Inilah yang disebut dengan kuiditas. Ya, jadi saya mengerti Pak sekalian. Jadi setiap kita melihat seperti tadi meja yang saya sebutkan, kita bisa menganalisanya dengan dua komponen. Pertama adalah tentang realitas, maksudnya bahwa meja itu ada di depan kita. Itu realitas objektif. Artinya meja itu real, nyata di depan kita. Itu namanya bicara tentang wujudnya, adanya, ada meja kan. Yang kedua adalah tentang apanya ini, apa adanya si benda di depan kita itu. Ya, maka disebutlah dengan fluiditas. Ya, bisa ya? Jadi setiap sesuatu yang dipersepsi melahirkan dua hasil analisa. Ya, kita melahirkan dua analisa. Ya. Kita gambarkan di sini. Ya. Jadi kalau kita apa namanya? Kalau kita ya ini bagus di sini kalau kita pakai ini nih. Karena di sini banyak gambar-gambar yang bagus ya. Kita ambil di sini aja. Nah, kita ambil sini. Ini kita ambil sini ya. Kalau kita misalnya mengambil gambar ya, ini kita ambil sini nih. Objek, nah ini dia, ada kursi, nah ini paling bagus nih. Ini di depan kita kursi, katakanlah begitu. Nah, kalau kita melihat kursi seperti ini di depan kita, ya, maka apa yang bisa kita bayangkan di sini? Ya. Nah ini dia. Nah kalau kita melihat kursi seperti ini, ya, yang kita bayangkan adalah bahwa satu ada kursi. Jadi ini kita menyebutnya ada kursi. Ya, ini ada kursi, gitu. Jadi ingat ada kursi ya. Jadi kalau kita tulis di sini tadi ya, ini ada kursi. Ini bagus di sini gambarnya nggak bisa pindah ke sana ya. Coba kita ambil di sini. Kita ambil gambar di sini aja. Ini adalah kursi. Kita ganti ke sini kursi. Kursi. Ini bagus lebih nyata nih ya. Nah ini adalah lebih nyata. Pindahkan ke sini. Nggak bisa ternyata. Nah ini nggak bisa di copy ke sini. Ambil sini. Jadi kita bisa mengambilnya coba. Ini bisa nih. Nah ini masuk ya. Nah ini jelas sekalian ya. Nah, ini adalah kursi ya. Ini adalah kursi. Oh dia hilang ya. Nah jadi katakanlah di sini ya. Ini adalah kursi ya. Nah kursi ini kita lihat ya. Ya, ada dua unsurnya di sini, ada komponennya. Jadi kalau kita anggap ini sudah di pikiran kita, ya kita bisa menganalisisnya. Anggaplah ada dalam pikiran.
Dalam pikiran kan berarti sudah dipersepsi. Ya. Jadi kita sudah mempersepsi. Ya. Ya. Nah, kita bisa persepsi. Katakanlah ini adalah sudah ada dalam pikiran kita. Anggaplah ini adalah batas pikiran kita ya. Pikiran. Nah, sekarang sudah dalam pikiran kita. Nah, sekarang kita analisa. Jadi kita ini kotaknya dalam pikiran, bisa dianalisa. Dianalisa dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah tentang realitas objektifnya, realitas nyatanya. Ya. Kita sebut tadi dengan realitas objektif. Ya. Realitas objektif. Ya. Ini kan objek itu realitas, benda ini ada. Ya. Ini tadi. Ya, mana tadi? Ya, ini. Yang pertama tadi adalah realitas objektif. Ya. Yang disebut di sini dengan wujud. Ya, ini wujud. Ya. Ya. Wujud. Yang kedua, ini kedua di sini. Ya, ini adalah tentang yang membatasi objek tersebut. Ya. Membatasi kan ada batasan-batasannya nih. Ya. Yang membatasi objek tersebut. Yang membatasi objek ya tersebut. Sehingga nampak apa adanya seperti di sini. Sehingga nampak atau menjadi apa adanya. Ya, sehingga menjadi apa adanya. Ya. Menjadi apa adanya. Apa dianya? Apa adanya itu apa dianya? Nah, inilah yang kita sebut dengan inilah yang kita sebut dengan mahia. Ya. Ataukah kuiditas. Ya, jadi ini namanya mahia atau kuiditas. Saya kira jelas bisa dimengerti ya. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu, katakanlah ini kursi, ini bukan kursi, naik bangku ya. Sama-sama kursi, tapi kalau biasa panjang begini disebut bangku. Kalau kursi biasanya satu orang satu ya kayak gini ya. Ini kursi ini adalah kursi ya. Kalau ini biasa disebut bangku, ya nggak apa-apa kita sebut kursi. Ya. Jadi pertama kalau kita melihat sesuatu ini bukan hanya bangku ya, pohon, batu, api, awan, hujan, manusia, orang di depan kita, apa saja, ikan, kerbau, apa namanya, bebek, pokoknya semuanya, apa saja bisa dianalisis dengan dua pendekatan, dua komponen. Ya. Jadi yang pertama kita melihat dari realitas objektifnya ini ada. Ya. Namanya realitas ini kan dari kata real, ya, reality. Secara objektif, secara apa adanya, apa namanya, secara objek sebagai sesuatu yang kita sorot dengan indera kita, dalam hal ini mata, itu dia ada, realitasnya ada, dia real, nyata, namanya wujudnya. Ya. Yang kedua, yang membatasi objek. Kenapa kita sebut bangku? Karena ada batasan-batasannya. Yang membatasi objek tersebut sehingga menjadi apa adanya. Sehingga yang kita lihat ini bangku, apa, kursi, bukan kereta, bukan mobil, bukan juga ular. Kita kan tahu ini bukan ular. Kenapa ini disebut bangku dan bukan ular? Karena ular punya batasannya sendiri, bangku punya batasannya sendiri, yang gitu. Batu punya batasannya sendiri. Nah, menjadi sehingga batu sebagai batu apa adanya dengan batasannya, ular menjadi ular seperti apa adanya, bebek menjadi bebek seperti apa adanya, kereta menjadi kereta seperti apa adanya. Nah, ini yang disebut dengan mahia. Ya. Mahia. Ya, jadi kualitasnya. Ingat, pernah kita terangkan dulu kata mahia itu dari kata huwaya. Apa dia? Jadi dia ada, wujud, dan apa dianya.
Ya, apa dianya? Apa adanya. Ma huwa, dari kata ma huwa menjadilah ma huwaiya. Jadi ma-nya ini ma, ya. Dari kata ma ini ma, ya. Kemudian ditambah huwa. Huwa. Ma huwa. Nah, di dalam bahasa Arab kalau dijadikan sifat jadilah ya. Ya. Berarti Muhammadiyah, Ahmadiyah, Islamiyah, kamu gitu. Apalagi imaniyah. Jadi ada ya. Madaniyah, Makkiyah, kamu gitu. Selalu ada ya-nya, Makkiyatun, kamu gitu. Madaniyatun, kamu gitu. Nah, jadi begitu aja mahuwaya, mahuwaya. Mahuwaya, lalu kemudian ditahfif, diringankan menjadi mahia. Yang belajar bahasa Arab buku 3 tahu persis. Ya, apa namanya? Isim maf'ul yang dibaca dengan yang aslinya asluhu. Nah, asluhunya adalah ini. Asluhunya adalah mahuwaya. Ini aslinya nih. Jadi ini adalah asluhunya. Yang belajar bahasa Arab ya, ini asluhu. Ini adalah asluhu. Ya, ini adalah asluhu. Ini asluhu. Ya, ini aslinya. Tetapi yang dibaca adalah mahia. Yang dibaca adalah mahia. Ya. Mahia nih. Ya, ini mahia. Jadi ini adalah yang kita baca, sedangkan asluhunya ini mahuwaya. Ya. Mahia. Jadi aslinya ini bukan mahia dari kata perempuan, tapi mahua sebetulnya. Mahua. Apa dia? Karena dalam bahasa Arab itu kalau sesuatu yang belum diketahui tanyakan, itu harus menggunakan bentuk laki-laki huwa. Man huwa, ma huwa. Kamu gitu. Nggak boleh menggunakan bentuk perempuan dulu. Ya. Jadi harus diasumsikan netral dulu. Karena menggunakan bentuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan juga. Ya. Jadi begitu. Makanya bukan dari kata mahia, tetapi mahua. Ya. Kalau mahia berarti mahiyaya, kamu gitu. Ini bukan mahuwaya. Jadi mahua, apa dia? Nah, jadi inilah jemaah sekalian pembahasan kita di sini. Ya. Saya teruskan sedikit. Tentu saja di alam eksternal hanya ada satu realitas. Ingat, di alam luar hanya ada satu realitas yang dipersepsi. Tetapi di dalam pikiran, dua komponen ini benar-benar bisa dibedakan. Tadi bisa terpisah. Ya. Bisa terpisah dalam pikiran kita. Bisa dibedakan satu sama lain. Di luar itu satu. Kita cuma melihat satu. Mana tadi? Kita melihat tadi cuma satu. Nih. Kita melihat cuma satu benda ini kan cuma bangku. Ya. Kita cuma melihat ini bangku ataukah meja apa kursi. Cuma satu. Tapi di pikiran itu bisa dipisah antara wujud dan kuditas. Ini bisa dipisah. Ya. Di dalam pikiran komponen ini wujud dan kuditas benar-benar bisa dibedakan satu sama lain. Ini yang disebut dengan tadrib, pemisahan. Ya. Pada kenyataannya pikiran mampu memahami dengan jelas suatu kuditas secara utuh. Jadi pada kenyataannya pikiran mampu memahami dengan jelas suatu kuditas secara utuh dan independen. Jadi ingat, kuditasnya doang. Secara utuh dan independen. Entah suatu objek itu ada atau tidak. Maksudnya nampak atau tidak nampak. Ada di depan kita atau tidak ada. Wujud merupakan unsur yang ditambahkan dari luar kepada kuditas. Ingat kata-kata luar di sini, tanda petik ya. Ingat, luar. Ia bukanlah sifat esensial dari kuditas. Jadi dia tidak esensial dari kuditas. Apapun, jadi dari kuditas apapun di dalam hubungannya dengan wujud wajib. Ya. Karena wujudnya tiada lain adalah kuditasnya sendiri. Ya. Wujud dan kuditas menyatu dan melalui penyatuan keduanya terbentuklah objek-objek yang pada saat yang sama adalah ada dan sekaligus sesuatu yang partikular. Nanti kita terangkan lagi nih karena waktu kita habis ya. Di depan kita ulangi lagi dari atas ya. Jadi kita terakhir di sini. Ini tanggal 20 berapa? 28 ya. 28 Juni 25. Cuma ada mohon maaf pada penyampaian minggu depan
kata Bu Asdos, Ibu Meli tidak bisa ikut minggu depan. Jadi akhirnya karena nggak bisa ikut, kita tidak ada kelas minggu depan. Ya. Jadi insya Allah minggu depan dan minggu berikutnya lagi kita tidak ada kelas 20 berapa ini, tanggal 5 dan tanggal 12 kita tidak ada kelas karena permintaan dari Bu Asdos yang katanya tidak bisa ikut. Jadi aku boleh buat karena Bu Asdos tidak bisa ikut, kita semuanya tidak bisa ikut. Ada pertanyaan sampai di sini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Dalam bab kupasan gradasi wujud tadi Ustaz, macam mana kita mentajalikan faham kita tadi dalam fikiran luar fikiran agama nyatu sesuai dengan ayat Isra Mi'raj dan dijalankan hamba-Ku, yakni gradasi ke peringkat hamba. Sedangkan kita tahu bahawa ada Muhammad yang batinnya dan Muhammad yang syariah tadi. Barakallahu fi afwan Ustaz. Nah, baik. Jadi cuma geser bahagia, jadi kita lihat dulu sini tadi gambar ini ya. Ya kalau kita melihat ini kan satu ya, kursi. Nah, tapi kalau pikiran kita menganalisa, memikirkan, merenungkan, mentadaburnya, maka sebetulnya sini ada dua komponen, ada dua hal. Yang pertama adalah realitas objektifnya bahwa memang kursi ini ada di depan kita. Ini kursi ini ada di depan kita. Ya, itu kata ada, wujud. Ya. Kemudian kenapa kita menyebutnya kursi? Kita tidak menyebutnya kita tidak menyebutnya sebagai rumah, tidak menyebutnya sebagai kereta atau mobil. Kenapa kita menyebutnya sebagai kursi atau bangku? Ya, karena itulah yang membatasinya secara objek. Ya, sehingga yang kita sebut kursi ya itulah apa adanya, kursi, bukan mobil, bukan kereta. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang kursi sebagai kursi, kereta sebagai kereta, kan berarti kita bicara secara partikular, ya, secara khusus. Khusus kursi, khusus meja, bukan meja juga, bukan lemari juga, kan begitu. Nah, jadi partikularitasnya adalah kursi atau bangku. Nah, bicara partikularitasnya sebagai partikularnya atau partikularitinya sebagai bangku atau meja, kita bicara sebagai mahiyah. Nah, cuma di dalam aslinya tidak bisa berpisah. Yang bisa memisahkan pikiran kita. Ya. Di aslinya tidak bisa. Nah, sekarang coba jemaah sekalian kita renungkan. Kalau kita menganggap tadi ini wujud adalah berasal dari wajibul wujud, karena tidak ada wujud yang melekat di sini kalau tidak ada wajibul wujud. Tadi seperti dikatakan dalam buku ini, dia adalah merupakan berasal daripada wajibul wujud atau wujud wajib. Berasal dari wajibul wujud atau wujud wajib. Hubungannya. Ya, artinya bahwa apa yang kita sebut ada di sini adalah merupakan pancaran daripada wajib wujud. Ya, wujudnya si wajib, kira-kira gitulah. Wujudnya si wajib wujud. Nah, gitu. Yang kemudian kita sebut tadi ada kursi, wujud kursi. Ya. Jadi kita menyebutnya wujud kursi ada, wujudnya ada. Nah, kayak begitu. Jadi wujud kursi, wujudnya ada, adanya kursi. Ya, kayak begitu. Nah, berarti artinya apa? Segala sesuatu tidak pernah berpisah dengan Tuhannya, dengan wujud. Kalau kita anggap wujud ini sebagai Allah, kan wujud wajib pada Allah. Ya. Nah, benar yang dikatakan Al-Quran, di mana saja berada, Pak, kamu berada, pasti dia ada di situ. Ya, huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Atau dikatakan apa saja yang kamu lihat, hakikatnya kamu lihat adalah wajah Allah. Aina ma tuwallu fathama wajhullah, kayak begitu. Ya. Nah, ketika nanti hancur, apakah yang hancur wujudnya? Bukan, yang hancur cuma kursinya. Saya kita bakar. Apakah wujudnya ikut terbakar? Tidak. Buktinya di kepala tetap ada wujud kursi namanya. Ya. Jadi ketika kita bakar kursinya, kan kalau dibakar habis ya. Nah, tetapi wujudnya tidak ikut terbakar. Kenapa? Karena dia bukan materi. Ya. Dia ikut terbakar. Yang dibakar adalah mahiyanya saja di sini. Kursinya. Nah, maka dia adalah bersifat kekal wujudnya itu. Seperti di dalam surat Ar-Rahman dikatakan, kullu man alaiha fan. Jadi ini semuanya fan. Tapi apakah ada yang kekal di sini?
kullu man 'alaiha fan fa ya beka wajah rabbika zul jalali wal ikram. Tetapi di sini ada yang kekal, yaitu wajah rabbik, wajah Tuhanmu, yaitu wajah Tuhan itu artinya turunan ataukah derivasi daripada wajib wujud, ya. Derivasi daripada wajib wujud itu yang kekal. Wa ya beka wajah rabbika zul jalali wal ikram. Ya, jadi wujudnya itu yang kekal, yang terbakar cuma mahiyanya sebagai kursi. Ya. Buktinya apa? Buktinya kita bisa membuat kursi lagi. Ya. Kalau seandainya wujudnya kursi otomatis terbakar dan tidak hilang, ya kita tidak bisa bikin kursi lagi. Berarti wujud kursi akan tetap ada, tetapi kursi yang tadi telah dibakar udah nggak bisa lagi. Kita bisa bikin kursi sama dengan itu, tapi bukan itu lagi. Ya. Kenapa dia sama? Ya wujudnya sama, tapi bendanya sudah berbeda. Kursi yang tadi sudah kita bakar. Ya. Seperti itu. Dengan demikian, maka sebetulnya seperti pertanyaan tadi, apa yang bertajalli di sini sebetulnya? Yang bertajalli adalah Allah. Ya, jadi melalui kursi ini Allah mentajallikan dirinya. Jadi kita sebut kursi ini hanyalah merupakan mazhar. Mazhar itu artinya dari kata zahir, tempatnya Allah menzahirkan dirinya melalui kursi. Ya. Ini adalah mazharnya, atau bahasa Inggris lokus ya. Lokusnya atau lokusnya, ya, untuk menampakkan dirinya. Jadi tempatnya dia menampakkan dirinya, maka kemudian disebutlah dengan mazhar, ya. Tempatnya bermanifestasi. Jadi dengan demikian apapun juga harus kita hormati dan muliakan karena di situ ada dia. Maka terkadang dalam dunia tasawuf atau dalam dunia disebut dia tapi bukan dia. Huwa ma huwa itu istilahnya. Dia tapi bukan dia. Kenapa dia? Ya karena ini ada wujud di sini. Tapi yang kita lihat ini bukan dia. Kenapa? Ini kursi. Gitu. Huwa ma huwa. Jadi itu terkenal kata-kata huwa ma huwa. Ya. Jadi huwa ma huwa. Jadi kursi tadi adalah dia adalah huwa ma huwa. Ya. Huwa ma huwa. Huwa ma huwa. Ya. Dia tapi bukan dia. Bukan. Dia bukan dia. Dia tetapi bukan dia. Gitu. Kita katakan bukan dia karena itu yang kita lihat adalah kayu, kursi terbuat dari kayu. Dan kalau kita katakan huwa, benar juga karena dia tidak akan ada di situ kalau dia tidak memberikan wujud kepadanya. Jadi huwa ma huwa, dia bukan dia. Ya. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. So kalau kita sambung ni kepada huwa ma huwa, bagaimana kita menjelaskan tentang pendosa tu yang di dalamnya ada rohku yang kutiupkan. So bagaimana kita tidak tersalah pandang bahawa dosa-dosa atau keburukan-keburukan tadi bukan dia, itu adalah berasal kita. Tapi at the same time kita tahu bahawa kutiupkan rohku di dalamnya. Afwan, barakallahu fiik. Baik, terus ini pertanyaan yang menarik. Jadi bagaimana cara kita mengatakan bahwa bukan dia yang berdosa, bukan Allah maksudnya? Karena tadi sudah dikatakan bahwasanya, ya ini tadi kembali ke sini. Nah, bahwa yang berdosa itu adalah mahiyanya, kuditasnya. Iya. Yang berdosa itu kuditasnya. Yang berdosa adalah komponen kedua, unsur kedua. Yang berdosa ini, ya. Jadi yang berdosa adalah ini. Ini tidak mungkin berdosa. Wujud tidak bisa berdosa. Yang berdosa adalah ini, ya. Yang melakukan dosa kan kita manusia. Jadi manusia sebagai tubuh yang berdosa, bukan sebagai roh yang berdosa. Makanya kan disebut dosa itu kalau tangan digunakan untuk menggetok kepala orang. Menggetok kepala orang dengan apa? Dengan tangan kita. Ya, gitu. Bisakah kita menggetok kepala orang dengan mental kita? Ya tidak bisa. Tidak bisa dengan wujud. Yang ada adalah dengan mahiyah. Batu yang kita gunakan lempar orang itu mahiyah. Tangan yang digunakan untuk melempar batu mahiyah. Jadi sebetulnya dosa itu terjadi pada level mahiyah. Dan karenanya ini tidak pernah ternodai. Jadi tidak mungkin ada keburukan yang kita bisa alamatkan kepada wujud. Dan ini pembahasan akal tetapi sejalan dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Qurannya? Nah, coba kita lihat di sini.
Kita lihat di dalam surat yang keempat, ya, ayatnya 79. 79 ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang terjadi pada dalam bentuk kebaikan itu pasti dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, tapi kalau saya famin nafsik, dari dirimu sendiri. Maksudnya dari mahia tadi, karena jiwa kita atau kepikiran kita memerintahkan tangan untuk menggetok kepalanya orang atau untuk melempar orang batu. Nah, itu dia. Jadi yang melempar batu itu adalah tangan. Ya. Jadi dari diri kita yang melempar batu. Kata sayat dari diri kita, nafs dari pikiran. Maka kalau pikiran kotor, ini bisa jadi kotor. Maka yang harus kita perbaiki di sini. Dan kalau dia kotor, pasti bukan dari dia. Jadi katakan, ma'asabaka min hasanatin, amin Allah. Kalau dia baik, pasti dari Allah. Tapi kalau sayiat, ini lawannya, ada hasanah, ada sayiat. Kalau saya yang buruk, itu pasti dari diri kamu. Ya, seperti itu. Ya, wa arsalnaka, dan kami mengutus engkau Muhammad, linnasi, kepada manusia sebagai rasul membawa risalah, untuk memperbaiki yang sayiatnya manusia, sehingga berhenti dan memperbanyak hasanah, memperbaiki nafsnya supaya tidak memerintahkan tubuhnya untuk melakukan sayiat. Ingat, nanti disebut sayiat kalau sudah terjadi. Nanti disebut sayiat kalau sudah terjadi. Ya. Jadi warsial nanti disebut dosa kalau sudah melempar orang. Kalau masih dalam pikiran belum. Ya. Warsalnaka linnasi rasulah wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Artinya bahwa pada saat kita melempar orang dengan batu, maka tangan kita adalah mahia, tetapi dia wujud sebagai tangan. Wujud itu adalah Allah, syahida. Ketika kita melempar orang dengan batu, batu itu mahia, tetapi batu itu kita bisa gunakan karena dia ada, dia wujud. Wujud itu adalah Allah. Wa kafa billahi syahida. Nah, jadi tidak ada yang tidak disaksikan. Nah, jadi cuma sekalian kalau kita membahas Al-Quran dengan mengetahui sedikit tadi tentang pendekatan hikmah atau filsafat, itu enak sekali. Karena kan yang membahas filsafat yang kita bicarakan ini ulama besar juga. Mullah Sadra, otomatis dia juga tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Mullah Sadra ini adalah ahli tafsir, dia ulama besar. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada saya di chat. Yes. Di chat room-nya kita di sini. Pak Burhan. Dalam pembahasan akan ada menjadi meja ya, aktivitas. Dalam pembahasan akan ada meja ya. Jadi ada meja betul. Jadi ada di sini dalam meja ini ada aktivitasnya. Membuat kita ke suatu sudut bahwa adanya meja dan sebagainya adalah dari ada. Betul sekali. Jadi dari ada yang besar ini, dari wajib ada yang besar ini tulis Pak Burhan ini adalah wajibul wujud. Ya, wajibul wujud. Ada yang kecil ini adalah mungkinul wujud. Ya, karena meja tadi kan bisa hilang, tetapi adanya tidak bisa hilang. Yang mungkin ada tadi sebagai meja. Ya. Jadi dari ada yang mutlak, betul, namanya wajibul wujud. Ya. Justru ada yang mungkin ini hanyalah pancaran, betul sekali. Jadi udah benar, yang dipahami Pak Burhan udah benar. Ada hanyalah pancaran, karena tadi kan bergradasi tadi. Cara memancarnya itu adalah bergradasi, grade, ya, bergradual. Seperti mana cahaya itu dari pusatnya ke bawah itu kan bergradasi. Dan ada yang kita alami itu pada hakikatnya tiada, betul sekali. Hanya untuk, makanya kata tiada itu adalah masuk kategori mungkin wujud, ada dan tiada. Hanya untuk mendekatkan lagi pemahaman hakikat sesuatu. Sudah benar, jadi Pak Burhan sudah benar. Jadi seperti itu. Jadi adanya meja tadi itu ada mungkin itu adalah untuk membuat kita gampang memahami kehadiran wajib wujud. Bahwa kalau tidak ada wajib wujud, yang lain juga tidak ada. Kalau tidak ada matahari, tidak ada terang di muka bumi, kira-kira begitulah. Kalau tidak ada matahari di langit sana, maka tidak akan ada terang di muka bumi ini. Kalau wajib wujud tidak ada, maka tidak ada maujud yang lain. Ya, tidak ada maujud yang lain. Seperti itu sudah benar.
Jadi saya kira Jemaat sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita. Karena benar-benar Bapak Ibu sekalian ini yang menjadi penyebab, yang menjadi sumber utama, menjadi sumber utama keberhasilan Iran. Syiah penting, tapi tidak lebih penting daripada ini. Karena kita tahu di sekitar Iran itu ada dua negara mayoritas Syiah, tapi tidak seperti Iran. Nah, kita lihat di sini. Kita buka di sini map ya, Iran map. Jadi Iran map ya, kita tulis Iran map. Nah, ini dia nih. Bapak bisa lihat di sini. Ya. Oh, tidak ada screen ya. Kita masuk ke screen dulu ya. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Ya. Ini adalah Iran map ya, Iran map. Petanya Iran. Nah, ini adalah Iran ini Teheran ini Iran. Nah, apa yang kita lihat sini ada sampingnya sini berbatasan sini Azerbaijan. Azerbaijan ini adalah komposisinya itu mayoritas mutlak Syiah di sini. Azerbaijan. Nih. Azerbaijan ini sudah berbatasan Eropa. Georgia ini sudah Eropa ini, ya, Eropa Timur. Kalau Azerbaijan masih Asia Tengah. Ya. Kalau Georgia itu sudah masuk Eropa itu, makanya masuk anggota NATO dia. Ya. Nah, jadi Azerbaijan ini adalah Syiah. Nah, di sini juga ada Syiah, Irak juga mayoritas Syiah. Jadi di sini adalah hampir 70% Syiah, di sini 90% Syiah. Dan kenapa cuma di Iran ini maju? Nah, sederhana. Kalau Irak itu Syiahnya ritual, sedangkan Azerbaijan Syiahnya lebih kepada liberal. Ya, Syiah yang tidak berpikir macam-macam. Maksudnya tidak ada ritualnya juga, tidak banyak ritualnya. Ada tetapi tidak banyak dan tidak renungkan, dan dia lebih bebas, liberal. Nah, kenapa cuma Iran yang memiliki kemampuan? Ya kita semuanya tahu, karena Iranlah yang paling menggunakan kemampuan intelektualnya. Jadi di sini hanya liberal, di sini adalah ritual. Di sini semuanya ada. Sosial, di sini ritual ada, intelektual ada, sosial ada, spiritual ada. Iya, tentu ada kebebasan juga di sini. Tapi kebebasannya tidak seperti di sini karena tidak ada ritual spiritualnya. Kebebasannya menjadi benar-benar bebas tak terbatas, kan gitu. Kurang lebih begitulah. Nah, akhirnya kemudian mereka bisa digunakan oleh Israel. Ingat, di sini ada pangkalan Israel. Azerbaijan itu ada pangkalan Israel. Jauh kan ini? Israel. Dia bikin pangkalan di sini. Ya, seperti itu. Sebagaimana di sini ada Amerika di sini. Di Irak ini ada pangkalan tentaranya Amerika di sini. Padahal ini negara Syiah. Sini ada dua pangkalan besar. Tadi kemarin ada salah satu, yang kesatunya adalah Ainun Asad ya. Jadi sini ada. Nah di sini Israel. Nah yang tidak ada cuma di sini aja nih. Di sini tidak ada pangkalan Amerika, apalagi Israel. Begitu. Dan kemarin Israel ingin merubah negara ini menjadi seperti di Azerbaijan atau seperti Irak, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena smart, kecerdasan. Nah, kenapa cerdas? Itu tadi. Bayangkan kalau dia belajar seperti kita di sini. Ya. Dia kan pasti berpikir ini. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau agak pusing-pusing sedikit itu justru bagus. Kalau pusing itu berarti bahwa selama ini akal kita agak berkarat. Ya, berkarat. Nah, karena dia pusing-pusing, dia agak kaku tuh. Nanti lama-kelamaan karat-karatnya hilang, sudah terbiasa. Nah, sudah enak. Nah, apakah kita ingin membiarkan akal pikiran kita, akal kita menjadi karat? Tentu tidak mau. Supaya tidak mau, dengarkanlah kata Allah dalam Al-Quran, afala taqilun. Kenapa tidak menggunakan akalnya? Kalau tidak menggunakan akalnya, ya berkarat nantinya. Ya, orang-orang tidak menggunakan akalnya itu, doa-doanya nanti hanya digunakan untuk memerintah Tuhan. Tuhan, kasih saya begini, kasih saya begitu. Tuhan hanya menjadi pembantunya. Kalau bagi orang yang ritual, yang spiritual, intelektualnya bagus, ketika dia berdoa, doanya itu adalah merupakan ikrar di hadapan Tuhan. Ya Allah, saya akan bekerja keras untuk mewujudkan doa saya. Saya ingin mengalahkan Israel, maka saya akan kerja keras, disiplin, membangun ini, membuat itu, supaya Israel bisa saya kalahkan. Nah, seperti itu.
Kalau yang di sebelah tadi di sini, ya berdoa saja, ya Allah kalahkan Israel. Tapi tidak ada alatnya, tidak ada toolsnya. Bahkan di sini ada Amerika yang boleh dikata di sini ada larasnya Amerika. Laras itu sepatu laras ya. Jadi mereka berada di bawah sepatu laras. Di sini tidak bisa karena dia sih merdeka. Bahkan inilah merdeka sesungguhnya. Di sini disebut tadi dengan liberal, sebetulnya tidak liberal karena dia di sini ada Israel. Nah inilah liberal yang sesungguhnya, bebas yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kebebasannya tidak berdiri sendiri, disertai dengan intelektual, spiritual, sosial, dan ritual. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.